Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Pembahasan di video kali ini yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 2, yaitu mengenai surat dinas dan surat pribadi, yaitu menelaah unsur-unsur kebahasaan surat dinas dan surat pribadi. Sebelumnya, yang belum paham tentang surat dinas bisa dilihat di video sebelumnya ya. Menelaah unsur-unsur kebahasaan surat dinas dan surat pribadi. Yang pertama, surat dinas atau surat resmi. Surat dinas atau surat resmi adalah surat yang dikirim oleh perseorangan atau lembaga kepada perseorangan atau lembaga lain yang berisi hal-hal kedinasan. Termasuk dalam surat dinas adalah surat niaga yang dikirim oleh perseorangan atau perusahaan untuk kepentingan atau perniagaan. Contoh surat resmi yaitu surat undangan dinas, surat lamaran kerja, surat balasan lamaran pekerjaan, surat jual beli, surat perjanjian, surat pengantar barang, dan surat penolakan. Dalam surat resmi, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Sedangkan unsur-unsur surat resmi yang pertama adalah kepala surat, tanggal surat, identitas surat, nomor, lampiran, dan hal, kemudian alamat surat, nama dan alamat orang yang dikirim surat, kemudian salam pembuka, isi surat, salam penutup, identitas pengirim seperti jabatan, tanda tangan, dan nama terang, kemudian tembusan dan inisial. Selanjutnya kita bahas mengenai surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dikirim oleh seseorang kepada orang lain yang isinya itu bersifat pribadi atau tidak menyangkut kedinasan. Contoh surat pribadi adalah surat kepada saudara, teman sepermainan, orang tua, dan surat-surat tidak resmi lainnya. Sedangkan bahasa yang digunakan bukan ragam resmi. Unsur surat pribadi adalah sama dengan unsur surat resmi, hanya saja dalam surat pribadi tidak ada kepala surat, identitas surat, jabatan pengirim, tembusan, dan inisial. Surat merupakan komunikasi dari orang pertama atau pengirim kepada orang kedua atau pembaca. Oleh karena itu, kata-kata dalam surat tidak boleh menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu nya. Contoh yang salah, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih. Sedangkan contoh yang benar itu adalah atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Atas perhatian yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Kemudian untuk ciri-ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi yaitu 1. Pilihan kata sapaan bersifat pribadi. 2. Bahasa tidak formal tetapi santun. 3. Pilihan ragam bahasa disesuaikan dengan penerima surat. 4. Menggunakan kata sapaan. 5. Menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. 6. Menggunakan ejaan dan tanda baca yang sesuai, misalnya huruf kapital, tanda titik, tanda koma, dan lain-lain. Selanjutnya, ciri penggunaan bahasa pada surat dinas. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat formal. 2. Bahasanya tuh formal. 3. Pilihan ragam bahasa resmi atau baku. 4. Menggunakan kata sapaan yang baku. 5. Menggunakan kata ganti orang pertama. 6. Penggunaan ejaan dan tanda baca yang sesuai. Selanjutnya kita akan menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama adalah surat pribadi. Surat pribadi adalah jenis tulisan yang berisi keperluan pribadi antara satu orang dengan orang lain. Surat pribadi memiliki beberapa bagian, yaitu tanggal surat, salam pembuka, isi,
penutup, dan nama pengirim surat beserta tanda tangan. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa bagian yang menjadi unsur pembangun surat pribadi, yaitu yang pertama alamat dan tanggal surat, kemudian yang kedua salam pembuka, ketiga kalimat pembuka paragraf, 4 isi, yang kelima penutup surat, yang keenam salam akhir, dan yang ketujuh nama dan tanda tangan. Kemudian untuk surat resmi atau surat dinas ini berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Pada dasarnya struktur surat dinas tidak jauh berbeda dengan surat pribadi. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu kepala surat. Ini diisi dengan nama lembaga, kemudian nomor dan tanggal jumlah lampiran berisi inti atau tujuan surat, kemudian alamat, salam pembuka, paragraf pembuka, kemudian tujuan atau hal surat, lalu paragraf penutup, kemudian salam penutup, dan mengetahui maksudnya kepala sekolah dapat dicantumkan untuk memperkuat nama dan tanda tangan pengirim. Selanjutnya kita akan membandingkan unsur surat pribadi dan surat dinas. Nah, seperti ini ya unsur yang pertama yaitu kepala atau kop surat. Dalam surat dinas itu ada, sedangkan surat pribadi tidak ada. Kemudian mencantumkan nomor surat dinas itu ada, surat pribadi tidak ada. Salam pembuka dan salam penutup itu surat pribadi ada, sedangkan surat dinas tidak ada. Mencantumkan nomor induk pegawai, surat pribadi tidak ada, surat dinas ada. Tidak terdapat tembusan, surat pribadi ada, surat dinas tidak ada. Maksudnya tidak terdapat tembusan. Jadi surat pribadi itu tidak ada tembusan, sedangkan surat dinas itu ada tembusannya. Kemudian bahasa yang digunakan formal. Surat pribadi tidak formal, sedangkan surat dinas itu formal. Kemudian pengirim dan penerima berupa instansi. Surat pribadi tidak ada. Kemudian surat dinas itu ada. Nah, sedangkan persamaan surat dinas dan surat pribadi, yang pertama memiliki sistematika surat, yang kedua terdapat tanggal surat dan alamat yang dituju, ketiga ada aliannya pembuka, isi dan penutup. Kemudian yang keempat ada yang mendatangani atau yang bertanggung jawab. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.